Pada suatu hari, si ular sedang berbaring di bawah pohon. Ia merasa lapar dan ingin mencari makan. Ia melihat banyak hewan-hewan yang lewat di depannya, tetapi ia tidak bisa menangkap mereka. Mereka terlalu cepat dan lincah untuknya. Si ular pun berpikir bahwa ia harus menggunakan akalnya untuk mendapatkan mangsa. Ia pun memutuskan untuk berpura-pura mati. Ia berharap bahwa ada hewan yang datang dan melihatnya. Ia berencana untuk menyerang hewan itu saat ia lengah. Si ular pun berbaring diam di tanah. Ia menutupi matanya dan mengeluarkan lidahnya. Ia terlihat seperti ular yang sudah mati. Ia pun menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, si kancil yang pintar lewat di sana. Ia melihat si ular yang berbaring di tanah. Ia pun merasa penasaran. "Hei, apa itu? Apakah itu ular?" gumam si kancil. Si kancil pun mendekati si ular itu dengan hati-hati. Ia melihat bahwa si ular tidak bergerak sama sekali. Ia pun berpikir bahwa si ular sudah mati. "Wah, ternyata ular itu sudah mati. Aku tidak perlu takut lagi. Aku bisa melihatnya lebih dekat," kata si kancil. Si kancil pun mendekati ke si ular. Ia memeriksa tubuh si ular dari ujung ke ujung. Ia melihat bahwa si ular memiliki kulit yang indah dan bersinar. Ia pun merasa kagum. "Wah, ular ini memiliki kulit yang sangat indah. Aku ingin memilikinya. Aku bisa membuat kalung atau gelang dari kulitnya. Aku pasti akan terlihat lebih cantik dan menarik," pikir si kancil. Si kancil pun berniat untuk mengambil kulit si ular. Ia pun mencoba untuk menarik kulit si ular dari kepala ke ekor. Tetapi ia tidak bisa melakukannya. Kulit si ular masih melekat erat pada tubuhnya. Kenapa kulitnya tidak bisa lepas? Apakah ular ini masih hidup?" tanya si kancil. Si kancil pun mencoba untuk membangunkan si ular. Ia menepuk-nepuk kepala si ular dengan kakinya. Tetapi si ular itu tidak bereaksi sama sekali. Ia masih berpura-pura mati. Seperti ular ini memang sudah mati. Mungkin kulitnya masih basah. Aku harus mengeringkannya dulu. Aku bisa membawanya ke tempat yang tenang dan hangat. Aku bisa meletakkannya di atas batu yang panas. Aku yakin kulitnya akan lepas dengan mudah, pikir si kancil. Si kancil pun menggigit ekor si ular. Ia pun menarik si ular ke tempat yang lebih terang dan hangat. Ia melihat ada batu yang besar dan panas di dekat sana. Ia pun meletakkannya si ular itu di atas batu itu. "Baiklah ular, sekarang kamu tunggu di sini. Aku akan pergi sebentar. Aku akan mencari sesuatu untuk mengupas kulitmu. Aku segera kembali. Jangan kemana-mana ya," kata si kancil. Si kancil pun pergi dari sana. Ia mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk mengupas kulit si ular. Ia berpikir bahwa ia bisa menggunakan batu, kayu, atau pisau. Si ular mendengar perkataan si kancil tersenyum dalam hati. Ia merasa senang bahwa rencananya berhasil. Ia berpikir bahwa si kancil adalah hewan yang bodoh dan rakus. Ia pun berencana untuk membalasnya. Kancil, kamu terlalu bodoh. Kamu telah tertipu oleh akalku. Kamu berpikir bahwa aku sudah mati, padahal aku masih hidup. Kamu berpikir bahwa kamu bisa mengambil kulitku, padahal kulitku tidak bisa lepas dari tubuhku. Sekarang kamu akan menjadi santapanku. Selamat tinggal kancil, kata si ular dalam hati. Si ular pun bangkit dari batu itu. Ia melihat si kancil sedang mencari sesuatu di kejauhan. Ia pun mengejar si kancil dengan cepat. Si kancil yang sedang sibuk mencari sesuatu tidak menyadari bahwa si ular sudah bangun. Ia tidak menyadari bahwa si ular sudah mengejarnya. Ia tidak menyadari bahwa si ular sudah dekat dengannya. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang melilit lehernya. Ia pun kaget dan menoleh. Ia melihat si ular yang sedang tersenyum sinis padanya. Ia pun merasa ketakutan. "Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku," teriak kancil dengan ketakutan. "Hahaha kancil, kamu terlalu bodoh. Kamu telah tertipu oleh akalku. Aku bukan ular yang mati. Aku adalah ular yang hidup.
Aku bukan ular yang baik, aku adalah ular yang jahat. Sekarang kamu akan menjadi santapanku. Selamat tinggal Kancil, kata si ular dengan jahat. Si ular pun mempererat lilitannya pada leher si Kancil. Ia pun membuka mulutnya lebar-lebar. Ia siap untuk menelan si Kancil bulat-bulat. Si Kancil merasa putus asa. Ia sadar bahwa ia telah tertipu oleh si ular. Ia pun sadar bahwa ia telah salah. Maaf ular, kamu benar. Aku terlalu bodoh. Aku telah tertipu oleh akalmu. Aku terlalu rakus. Aku telah ingin mengambil kulitmu. Aku terlalu sombong. Aku minta maaf, tolong ampuni aku. Tolong lepaskan aku, kata si Kancil dengan menyesal. Si ular mendengar permintaan maaf si Kancil, ia pun merasa kasihan. Ia berpikir bahwa si Kancil sudah sadar akan kesalahannya. Ia pun berpikir bahwa si Kancil sudah cukup menderita. Baiklah Kancil, aku akan memaafkanmu. Aku akan melepaskanmu. Tapi kamu harus berjanji, kamu tidak akan menggangguku lagi. Kamu akan menghormatiku sebagai ular. Kamu akan menjauhiku sebagai mangsa. Apakah kamu berjanji? Tanya si ular dengan tegas. Ya ular, aku berjanji. Aku tidak akan mengganggumu lagi, jawab si Kancil dengan tulus. Si ular pun melepaskan lilitannya pada leher si Kancil. Ia pun memberikan si Kancil pergi. Ia berharap bahwa si Kancil akan menepati janjinya. Baiklah Kancil, aku percaya padamu. Sekarang pergilah dari sini, jangan pernah kembali lagi. Jangan pernah menggangguku lagi. Jangan pernah menginginkan kulitku lagi.